nggak kalian lihat apel yang dibelah kemudian dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan permukaannya berubah menjadi kuning? Atau pernah tidak kalian lihat paku di jalanan yang warnanya itu udah berkarat? Kalau pernah, itu artinya kalian udah ngeliat contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, redoks itu sendiri apa sih? Jadi, dalam kimia itu konsep redoks adalah reaksi yang terbagi menjadi reduksi dan oksidasi. Jadi redoks itu sebenarnya singkatan dari reduksi dan oksidasi. Untuk konsepnya sendiri terbagi menjadi 3, konsep oksigen, konsep elektron, dan konsep biloks atau bilangan oksidasi. Nah, untuk konsep yang pertama yaitu konsep oksigen. Di konsep oksigen ini, reduksi dan oksidasi memiliki pengertian. Untuk reduksi adalah reaksi yang mengalami pelepasan oksigen. Contoh reaksi CO2 gas menjadi C solid ditambah O2 gas. Nah, di sini terlihat di sebelah kiri CO2-nya masih gabung, tapi di sebelah kanan udah pisah, C sendiri dan O2 sendiri. Itu artinya udah terjadi pelepasan oksigen. Maka reaksi ini disebut reaksi reduksi. Reaksi oksidasi memiliki pengertian reaksi pengikatan oksigen. Nah, jadi ini kebalikannya dari reaksi reduksi. Contoh untuk reaksi pengikatan oksigen itu bisa kita pakai contoh yang di atas dengan membalik reaksinya. C ditambah O2 menjadi CO2. Atau contoh lainnya seperti perkaratan besi, yaitu besi Fe ditambah O2 menjadi FeO. Nah, ini adalah contoh reaksi perkaratan di mana besi bertemu dengan udara menjadi FeO atau besi yang sudah berkarat. Terlihat kan kalau di sini O-nya belum gabung, tapi pas pindah di sebelah kanan bergabung O-nya atau terikat. Nah, untuk reaksi Fe ini belum setara karena jumlah O-nya 2. Jadi kita tambah koefisien 2 di depan FeO dan 2 di depan Fe. Jadi inilah contoh untuk reaksi oksidasi. Selanjutnya yaitu konsep elektron. Nah, di konsep elektron ini reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi yang mengalami pengikatan elektron. Jadi reaksi pengikatan elektron, kebalikannya dari oksigen ya. Contohnya, kita punya Na+ ditambah emin menjadi Na. Nah, di sini terlihat muatannya di sebelah kiri itu plus ditambah negatif jadi 0, kemudian di kanan juga 0 muatannya Na. Jadi, untuk muatan di kiri dan di kanan itu udah netral. Selanjutnya, reaksi oksidasi memiliki pengertian reaksi pelepasan elektron. Jadi ini kebalikannya dari reaksi reduksinya. Nah, contoh 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2-. Sebenarnya elektron itu digunakan untuk menetralkan muatan ya. Jadi muatan di kiri itu kan negatif 2, maka di kanan juga harus negatif 2, maka jumlah elektronnya jadi 2-. Jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan. Nah, ciri-cirinya kalau ada elektron min di sebelah kanan itu artinya dia reaksi oksidasi. Kalau eminnya di sebelah kiri itu artinya reaksi reduksi. Jadi gampang kan untuk membedakannya. Selanjutnya konsep biloks atau bilangan oksidasi. Pada konsep ini, reaksi reduksi didefinisikan sebagai penurunan biloks dan oksidasi sebagai kenaikan biloks. Nah,
Contohnya, misalkan kita punya senyawa Mg solid ditambah 2HCl aquos menjadi MgCl2 solid ditambah H2 gas. Nah, di sini kita harus mencari tahu berapa nilai Bilox masing-masing. Untuk Mg sama dengan 0 karena dia unsur bebas, HCl Cl-nya -1 dan H-nya +1, MgCl2 Cl-nya -1 dikali 2 jadi -2, kemudian Mg-nya +2 dan H2 adalah 0 karena dia unsur bebas juga. Lalu kita buat garis hubung. Mg menuju Mg dan H menuju H. Nah, di Mg ini terlihat bahwa nilainya naik ya dari 0 menjadi 2. Maka ini disebut oksidasi. Kemudian dari +1 menjadi 0 itu turun, maka disebut reduksi. Jadi ini adalah contoh reaksi redoks karena terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, kalau bukan redoks itu nggak ada reaksi oksidasi atau reduksi, atau hanya ada salah satunya saja. Kemudian dalam reaksi redoks itu ada istilah reduktor dan oksidator. Untuk reduktor memiliki pengertian yang mengalami oksidasi. Jadi kebalikannya ya, kalau reduktor itu artinya mengalami oksidasi. Disebut reduktor karena dia membuat unsur lain mengalami reduksi. Nah, untuk oksidator yang mengalami reduksi. Kenapa disebut oksidator? Karena dia membuat unsur lain mengalami oksidasi. Lalu ada istilah hasil oksidasi dan hasil reduksi juga. Hasil ini berada di sebelah kanan ya pastinya. Kemudian untuk reaksi yang di atas tadi, kalau kita tentukan reduktornya, artinya yang mengalami oksidasi adalah Mg. Nah, untuk oksidatornya yang mengalami reduksi yaitu HCl. Lalu untuk hasil oksidasinya dari Mg menjadi MgCl2 yang di sebelah kanan. Dan hasil reduksinya adalah H2 yang ada di sebelah kanan. Jadi inilah contoh reaksi redoks beserta pengertian-pengertiannya. Nah, selanjutnya ada juga reaksi autoredoks. Autoredoks ini apa? Jadi dia reaksi redoks, cuman ada sedikit perbedaan nih. Untuk reaksi autoredoks itu terbagi menjadi dua, yaitu disproporsionasi dan konproporsionasi. Untuk yang disproporsionasi itu memiliki pengertian bahwa reaksi ini memiliki reduktor dan oksidator yang sama. Nah, yang dimaksud sama di sini yang gimana nih? Oke, kita langsung aja lihat di contoh reaksinya. Misalkan kita punya reaksi Cl2 ditambah 2NaOH menjadi NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Nah, di reaksi ini kita tentukan Biloxnya Cl2 itu 0 karena dia unsur bebas. Kemudian kita tentukan Cl yang di sebelah kanan. NaCl karena dia dalam bentuk senyawa berarti sama dengan 0 dengan Cl-nya -1 dan Na-nya +1, kemudian NaClO, O-nya -2, Na-nya +1 sehingga Cl-nya jadi +1 agar nilainya sama dengan 0. Nah, kita buat garis hubung. Dari 0 ke -1 itu turun 1, jadinya reduksi. Dari 0 ke +1 itu naik 1, jadinya oksidasi. Inilah contoh reaksi disproporsionasi, di mana reduktor dan oksidatornya itu unsur yang sama, yaitu Cl2. Kemudian ciri-cirinya itu reaksinya dari 1 menjadi 2, Cl2 menjadi NaCl dan NaClO. Lalu untuk reaksi konproporsionasi itu kebalikannya, di mana hasil oksidasi dan hasil reduksinya yang sama atau berada di unsur yang sama. Nah, ciri-cirinya itu 2 menjadi 1. Contoh reaksinya, misalkan kita punya reaksi
2H2S ditambah SO2 menjadi 3S ditambah 2H2O. Di sini terlihat 2 jadi satunya itu ada di unsur S. Jadi yang kita tentukan hanya unsur S-nya aja nih. H plus 1 dikali 2 jadi plus 2, kemudian S-nya harus min 2 agar hasilnya sama dengan 0. Untuk SO2, O-nya min 2 dikali 2 jadi min 4, maka S-nya jadi plus 4. Di sebelah kanan, S-nya kan unsur tunggal atau unsur bebas tuh, jadinya 0. Nah, kalau kita buat garis hubungnya, dari min 2 menjadi O, itu adalah oksidasi, negatif menjadi 0. Nah, kalau plus 4 menjadi 0, itu turun kan, jadi reaksinya reduksi. Contoh soal, tentukan jenis reaksi di bawah ini termasuk redoks, bukan redoks, atau autoredoks. Oke, kita jawab yang nomor 1. Senyawa agen O3 itu Bilox sama dengan 0. NO3 adalah ion poliatom yang nilainya negatif 1, maka Ag-nya jadi positif 1. Kemudian NaCl sama dengan 0 juga, Cl-nya negatif 1, Na-nya positif 1. Nah, di AgCl itu plus 1 dan negatif 1, di NaNO3 plus 1 dan negatif 1. Di sini tidak terlihat ya ada perubahan Bilox. Itu artinya reaksi ini bukan redoks, karena nilai Biloxnya tetap, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Selanjutnya reaksi HCl ditambah Zn. Nah, reaksi ini belum setara, jadi kita setarakan dulu. Karena Cl di kanan ada 2, jadi di depan HCl kita tambah koefisien 2. Maka setara deh dengan jumlah H-nya di kiri dan di kanan juga ikut jadi 2. Kemudian kita buat Biloxnya. min 1 dan plus 1. Zn0 untuk ZnCl2 min 1 dikali 2 jadi min 2 dan Zn-nya plus 2. Untuk H2 itu adalah 0 karena dia unsur bebas. Nah, kita buat garis hubungnya dari Zn ke Zn, HCl ke H2. Nah, untuk Zn kita lihat 0 jadi plus 2, artinya dia oksidasi. Kemudian HCl untuk H-nya itu plus 1 jadi 0, itu artinya dia reduksi. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi redoks. Reduktor atau yang mengalami oksidasi adalah Zn dan oksidator atau yang mengalami reduksi adalah HCl. Untuk hasilnya, hasil oksidasi adalah ZnCl2 dan untuk hasil reduksinya dari HCl menjadi H2 itu artinya hasilnya adalah H2. Nah, selanjutnya di nomor 3 itu reaksinya belum setara juga nih. Jadi kita setarakan lagi. Pb di sebelah kiri itu ada 2. Jadi di sebelah kanan kita tambah koefisien 2. Nah, SO4-nya keikut jadi 2 juga. Jadi di kiri kita tambah koefisien 2 di depan H2SO4. Dan kita tambah lagi koefisien 2 di depan H2O. Maka setaralah reaksi ini. Selanjutnya, kita tentuin Biloxnya. Senyawa PbO2 itu sama dengan 0. Kemudian nilai O itu min 2 dikali 2 jadi min 4, maka Pb-nya plus 4. H2SO4 sama dengan 0, SO4-nya 2 min, maka H-nya itu plus 1 dikali 2 jadi plus 2. PbSO4 2 min, Pb-nya jadi plus 2. Nah, Pb yang di kiri itu 0 karena dia unsur bebas. Setelah itu H2O sama dengan 0, O-nya itu min 2, H-nya plus 1 dikali 2 jadi plus 2. Nah, kita buat garis hubung dari PbO2 dihubungkan ke PbSO4 dan dari Pb kita hubungkan ke PbSO4 juga. Di bawahnya Pb ya. Kita lihat di sini dari yang PbO2 ada Pb plus 4 berubah menjadi plus 2. Itu artinya dia turun, maka reduksi. Nah, dari 0 ke plus 2 itu naik, jadinya oksidasi. Kemudian untuk reduktornya itu adalah Pb. Nah, untuk oksidatornya adalah PbO2.
kita lihat hasil reaksinya. Hasil reaksinya di sini untuk hasil reduksi adalah PbSO4. PbSO4. Kemudian hasil oksidasinya juga PbSO4. Nah, jadi hasil reduksi dan oksidasinya itu sama. Kalau sama, dia termasuk autoredoks kan? Autoredoks yang bagian apa? Ya, bagian konproporsionasi, di mana reaksinya memiliki hasil reduksi dan oksidasi yang sama. Selesai.